Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liang Raini, NIM saya 1905 11 1054 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah suatu sikap cinta tanah air atau bangsa dan negara sebagai wujud dari cita-cita dan tujuan yang diikat sikap-sikap politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai wujud persatuan atau kemerdekaan nasional dengan prinsip kebebasan dan kesamarataan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan menurut Hans Korn. Pengertian nasionalisme adalah formalisasi atau bentuk dari rasionalisasi dari kesadaran nasional berbangsa dan bernegara sendiri. Yaitu yang kedua menurut Benedict Arneson. Pengertian nasionalisme adalah suatu komunitas politik yang dibayangkan dan diimajinasikan sebagai sesuatu yang terbatas dan juga berdaulat. Yang ketiga yaitu ada Otto Bauer. Pengertian nasionalisme adalah suatu persatuan karakter atau perangai yang timbul karena adanya perasaan dan yang senasib. Yang ketiga yaitu Smith. Pengertian nasionalisme adalah suatu gerakan ideologis yang digunakan untuk meraih dan memelihara otonomi, kohesif, dan individualitas. Yang kelima yaitu Abel Baurel. Pengertiannya nasionalisme adalah rasa cinta kepada daerah dan bahasa oleh perseorangan atau sekelompok orang. Dan yang terakhir itu Hitler. Pengertian nasionalisme adalah suatu sikap dan semangat rela berkorban untuk melawan bangsa lain demi bangsa sendiri. Baiklah, di sini ada tujuan nasionalisme. Tujuan nasionalisme yaitu yang pertama, menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa, negara, serta tanah air. Yang kedua, membangun sebuah hubungan yang harmonis dan rukun antara masyarakat dan individu lainnya. Yang ketiga, membangun dan mempererat sebuah tali persaudaraan sesama warga masyarakat di sebuah negara. Yang keempat, upaya untuk menghilangkan dan menghapuskan ekstremisme atau tuntunan yang berlebihan dari warga negara atau masyarakat kepada pemerintah. Yang kelima yaitu usaha untuk menumbuhkan sebuah semangat untuk bisa rela berkorban demi bangsa, negara, serta tanah air. Dan yang terakhir yang keenam yaitu untuk menjaga sebuah negara, bangsa, serta tanah air dari serangan para musuh yang mengancam negara, baik itu dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Selanjutnya itu ada ciri-ciri nasionalisme. Yang pertama, adanya sebuah kesatuan dan persatuan sebuah bangsa. Yang kedua, adanya sebuah organisasi yang memiliki bentuk modern dan memiliki sifat nasional. Yang ketiga, adanya sebuah perjuangan yang dilakukan dan memiliki sifat nasional. Yang keempat yaitu bertujuan mendirikan dan memerdekakan sebuah negara yang merdeka dan menjadikan kekuasaan berada di tangan para rakyat. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu nasionalisme lebih mementingkan pikiran sendiri, sehingga pendidikan berperan sebagai dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Baiklah, di sini ada
bentuk-bentuk nasionalisme. Bisa kita lihat yang pertama, nasionalisme kewarganegaraan itu bisa juga disebut dengan nasionalisme sipil. Nasionalisme kewarganegaraan ini ialah bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik dari keikutsertaan rakyatnya, kehendak rakyat atau perwakilan politik. Yang kedua yaitu nasionalisme etnis. Nasionalisme etnis ialah berupa semangat kebangsaan di mana negara memiliki kebenaran politik dari budaya asal atau etnis suatu masyarakat. Yang ketiga, nasionalisme. Bentuk nasionalisme budaya ini seperti negara memiliki kebenaran politik yang berasal dari budaya bersama dan bukan berarti sifatnya keturunan seperti ras, warna kulit, dan lainnya. Yang kelima ini nasionalisme kenegaraan. Nasionalisme kenegaraan ini maksudnya ialah masyarakat memiliki perasaan nasionalisme yang kuat dan diberikan keutamaannya mengatasi hak universal dan kebebasan. Nasionalisme kenegaraan ini juga sering disebut dengan berhubungannya dengan nasionalisme etnis. Baiklah, ini yang terakhir atau yang keenam yaitu nasionalisme agama. Nasionalisme agama ini dapat dijelaskan yaitu bentuk nasionalisme agama ialah negara yang memiliki legitimasi politik dari adanya persamaan agama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh dari sikap nasionalisme, yaitu yang pertama, mencintai alam dan dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar, yaitu dengan cara kita sendiri. Yang kedua, menciptakan kerukunan antar lingkungan, suku, dan agama. Yang ketiga, taat terhadap hukum negara. Yang keempat, selalu melestarikan budaya dengan bangga. Yang kelima, berusaha mempertahankan produk dalam negeri. Dan yang terakhir, yang keenam, membanggakan negara di kancah dunia. Baiklah, di sini setelah contoh sikap nasionalisme yaitu ada selanjutnya faktor penyebab munculnya nasionalisme. Di sini ada faktor internal dan faktor eksternal. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang faktor internal. Yang pertama yaitu kenangan kejayaan masa lalu. Yang kedua, perilaku Belanda yang menyengsarakan rakyat. Yang ketiga, timbulnya kembali golongan pertengahan atau kaum terpelajar. Yang keempat, munculnya kelompok terpelajar Islam. Yang kelima, munculnya semangat persamaan derajat. Selanjutnya ini faktor eksternal adalah yang pertama, adanya paham-paham modern dengan Eropa seperti liberalisme, humanisme, nasionalisme, dan komunisme. Yang kedua, munculnya paham Aufklärung dan kosmopolitanisme. Yang ketiga, terjadinya revolusi Prancis. Yang keempat, reaksi atau agresi yang dilakukannya Napoleon Bonaparte. Dan yang terakhir, adanya kemenangan Jepang atas Rusia. Di sini selanjutnya ada perkembangan nasionalisme Indonesia. Baiklah, sebagai upaya menumbuhkan rasa nasionalisme di Indonesia diawali dengan pembentukan identitas nasional, yaitu dengan mempunyai penggunaan istilah Indonesia menyebut dengan negara kita ini. Di mana selanjutnya istilah Indonesia ini dipandang sebagai identitas bangsa nasional, perjuangan bangsa Indonesia dalam menentang penjajahan. Kata yang mampu mempersatukan dalam bahasa memainkan perjuangan dan pergerakan melawan penjajahan, sehingga segala bangunan perjuangan yang dimainkan demi keperluan Indonesia bukan atas nama daerah lagi. Istilah Indonesia mulai dipakai sejak J.R. Logan memakai istilah Indonesia untuk menyebut masyarakat dan kepulauan Nusantara dalam tulisannya pada tahun 1850. Di sini banyak sekali pertentangannya yaitu istilah Indonesia bertambah populer sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.
Menempuh Sumpah Pemuda, kata Indonesia menjadi sebagai identitas kebangsaan yang diakui oleh setiap suku bangsa, organisasi-organisasi pergerakan yang mempunyai di Indonesia maupun yang di luar daerah Indonesia. Kata Indonesia dikukuhkan dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang peranan nasionalisme di Indonesia. Perkembangan nasionalisme yang mengarah pada upaya untuk memainkan pergerakan nasional guna seakan melawan penjajah tidak bisa bebas dari peran berbagai kelompok yang mempunyai dalam warga negara, seperti kelompok terpelajar atau kaum cendekiawan, kelompok proporsional, dan kelompok pers. Baiklah, di sini ada fotonya, dan yang bakal saya jelaskan terakhir yaitu dengan ada tahapan perkembangan nasionalisme Indonesia. Di sini yang pertama yaitu periode awal perkembangan. Dalam periode ini, gerakan nasionalisme diawali dan diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki situasi sosial dan hukum budaya istiadat. Organisasi yang muncul pada periode ini adalah Budi Utomo, Serikat Dagang Indonesia, Serikat Islam, dan Muhammadiyah. Selanjutnya ada periode nasionalisme politik. Periode ini gerakan nasionalisme di Indonesia yang mulai bangkit dalam anggota politik untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Organisasi yang muncul pada periode ini adalah Indische Party dan Gerakan Pemuda. Selanjutnya yaitu periode radikal. Periode radikal ini gerakan nasionalisme di Indonesia ditujukan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia yang baik secara kooperatif maupun non-kooperatif. Tidak mau bekerjasama dengan penjajah. Organisasi yang bangkit secara non-kooperatif seperti Perhimpunan Indonesia, PKI, dan PNI. Selanjutnya yang terakhir ada yaitu periode pertahanan, bertahan. Periode ini gerakan nasionalisme di Indonesia bertambah bersikap modern dan penuh pertimbangan, diwarnai dengan sikap pemerintah Belanda yang sangat reaktif, sehingga organisasi-organisasi pergerakan bertambah berorientasi bertahan supaya tidak dihentikan pemerintah Belanda. Organisasi ini digerakkan dan berkembang pada periode ini pada Parindra, Gapi, dan Gerindra. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang salah atau kurang penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.